Hai guys, ketemu lagi bersama saya dalam Q&A session My WSL Wing Chun Journey. Hari ini guys, kembali saya menjawab sebuah pertanyaan dari para Wing Chun lover. Pertanyaan ini biasanya kita dapat dari 4 channel kita. Yang pertama adalah channel YouTube kita yang namanya Combat Wing Chun. Yang kedua kita punya channel Facebook fanpage yang namanya sama juga Combat Wing Chun. Yang ketiga kita punya channel Instagram namanya CVT Indonesia. Di situ biasanya kita posting jawaban-jawaban dari Q&A session. Dan yang terakhir kita punya channel yang namanya channel forum diskusi Telegram ya, yang namanya CVT Diskusi Wing Chun. Yang mau bergabung silahkan cek nomornya di Facebook fanpage kita. Oke, kali ini saya ingin kembali menjawab sebuah pertanyaan dari seorang Wing Chun lover. Pertanyaannya seperti ini. Apa yang dimaksud dengan tidak menggunakan otot besar dalam Wing Chun? Oke, jadi pertanyaannya sederhana. Apa yang dimaksud dengan tidak menggunakan otot besar dalam Wing Chun? Jadi Wing Chun itu unik guys. Kita sebut sebagai menggunakan sistem mekanika tulang. Orang kalau sering kita sebut seperti itu maka akan bingung maksudnya bagaimana gitu kan. Jadi Wing Chun itu dalam melakukan aksinya hitting the target, mau dia mukul, tendang, tabrak gitu guys, itu benar-benar murni tidak menggunakan otot besar. Maksudnya otot besar itu apa sih guys? Otot besar itu maksudnya ketika kita memukul itu adalah nih guys, otot biceps, otot tricep ya, otot bahu, dan otot-otot besar lainnya. Ketika menendang kita juga ada otot paha, otot betis dan lain sebagainya. Jadi Wing Chun sebenarnya ketika melakukan konsep pukulan dan tendangan itu tidak menggunakan yang namanya otot besar guys. Nah, bedanya di mana gitu kan? Bedanya adalah Wing Chun ketika memukul atau menendang dia tidak menggunakan otot besar, namun menggunakan massa tubuh ya, massa tubuh untuk menabrak lawan, yang dimana tangan dan kaki ini sebenarnya hanya berfungsi sebagai bumper. Nah, unik ya. Maksudnya gimana nih bumper gitu kan? Nah, bumper yang tepat ya, kalau kita ibaratnya mobil gitu kan, itu harus terpasang dengan sudut presisi yang tepat kan guys. Kalau salah dia presisinya, maka yang terjadi adalah bumper ketika menabrak suatu benda, maka yang jadi bumpernya akan peo. Nah, ketika bumper ini terpasang dengan pas, maka ketika mobil menabrak sebuah benda gitu kan, maka yang terjadi bumper ini cukup kuat untuk menahan benturan terhadap benda tersebut sehingga melindungi mobilnya dari kondisi peo gitu kan. Begitu juga dengan tangan, seandainya kita bicara mukul dalam Wing Chun, begitu juga dengan fungsi tangan dalam memukul Wing Chun. Nah, yang digunakan itu apa sih? Yang digunakan itu sebenarnya adalah posisi presisi sudut sendi guys. Jadi ketika kita memukul, contoh yang paling mudah pukulan Wing Chun kan seperti ini nih ya, seperti ini. Nah, kita menggunakan presisi sudut sendi yang dibentuk dan presisi sudut pergelangan tangan yang dibentuk, sehingga ketika kita memukul, tangan ini sebenarnya hanya berfungsi sebagai bumper, yang dimana yang maju itu adalah badannya. Sehingga kalau orang sering bilang Wing Chun mukul pakai tangan, itu salah. Wing Chun mukul itu pakai badan, titik sentuhnya atau bumpernya adalah tangan. Sehingga kalau dikatakan Wing Chun mukul itu menggunakan massa tubuh kalau bahasanya. Kalau berat saya 60 kg atau 70 kg gitu guys, berarti saya sedang memukul lawan dengan cara menabrakkan 70 kg badan saya, ditambah dorongan kaki saya, dengan bumper tangan saya menuju sebuah target yaitu lawan. Sehingga ketika itu terjadi guys, maka yang terjadi adalah otot-otot besar yang dimiliki itu tidak, yang namanya tidak terlalu memiliki fungsi yang cukup besar. Lah bagaimana kalau kita sering nge-gym gitu kan? Kita memiliki otot yang lebih besar dibandingkan orang yang tidak nge-gym. Fungsinya sebenarnya nge-gym itu cuma satu guys, memperkuat otot yang ada di pergelangan-pergelangan kita. Karena fungsi kita adalah membentuk sudut presisi dari pergelangan-pergelangan nih, siku, pergelangan tangan dan bahu. Karena fungsinya adalah untuk membentuk sudut presisi, maka berlatih fisik itu tujuannya sebenarnya hanya satu, memperkuat sendi-sendi yang ada yang kita gunakan untuk menabrakkan Wing Chun kita.
Jadi kalau kita bicara nih kayak saya nge-gym nih bicep gitu kan. Nah, ini sebenarnya fungsinya tidak terlalu banyak, guys. Jadi fungsinya tidak terlalu banyak. Ketika saya nge-gym berat saya 70 kg dengan orang yang tidak nge-gym beratnya 70 kg, ketika memukul tenaganya sama, guys. Yang membedakan adalah apakah sudutnya presisi atau tidak ketika dia menabrakkan badannya, menggunakan bumper tangannya, dan menggunakan dorongan dari kakinya. Ketika itu terjadi, mungkin justru bahkan orang yang dengan berat 70 kg tapi tidak nge-gym memiliki pukulan yang lebih keras daripada orang 70 kg yang nge-gym tapi memiliki struktur yang salah. Jadi bukan otot besarnya yang tergantung, tapi ini benar-benar tergantung dari presisi sudut yang dibentuk. Itulah yang membedakan Wing Chun dari bela diri lain, sehingga membuat Wing Chun ini benar-benar disebut sebagai bela diri konsep. Jadi bagaimana kita mengaplikasikan konsep yang kita miliki itu dalam benar-benar aplikasi teknik yang dibutuhkan. Sehingga memiliki otot yang besar itu tidak memiliki efek yang cukup besar terhadap kerasnya pukulan Wing Chun, tapi lebih kepada sudut yang dibentuk dari sendi-sendi sehingga sudutnya presisi, dan ketika badan menabrak lawan dengan masanya, maka sudut presisi itu akan menunjang tabrakan yang diberikan. Oke guys, jadi itu yang dimaksud bahwa Wing Chun itu tidak menggunakan otot besar. Jadi bagi yang teman-teman yang nge-gym, tidak masalah tetap nge-gym, namun gym itu tidak akan membuat pukulan teman-teman lebih keras, namun akan membuat sendi-sendi menjadi lebih kuat, hanya itu saja. Oke, semoga bisa menjadi manfaat, pencerahan buat semua teman-teman. Bagi yang memiliki pertanyaan, silahkan masukkan ke dalam 4 channel kami tadi. Kita punya channel YouTube yang namanya Combat Wing Chun. Kita punya channel Facebook fanpage yang namanya sama Combat Wing Chun. Kita punya channel Instagram namanya CVT Indonesia. Dan bagi teman-teman yang ingin ikut dalam forum diskusi Telegram, kita punya forum diskusi Telegram CVT Diskusi Wing Chun. Oke, bagi yang malu-malu bertanya, silakan DM, silakan japri via Facebook boleh, Instagram boleh, silakan DM saja atau DM ke nomor yang ada di Facebook juga boleh. Oke, semoga jadi manfaat. Mari kita bersama-sama jadi pembelajar Wing Chun yang cerdas dengan tidak selalu percaya pada omongan siapapun termasuk CV kita. Cek semuanya, cross check semuanya, double check semuanya, sehingga kita bisa memastikan kita hanya mendapatkan informasi yang benar sehingga Wing Chun kita bisa jadi benar. Oke, thank you semuanya. Selamat berlatih. Bye-bye.